Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandana Firi, NIM 1202184039, kelas SI 4201. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modul 9 tentang memodelkan status objek menggunakan diagram status mesin. Tujuan dari pembelajaran dari modul 9 ini adalah membuat model status objek, menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram UML status mesin. Berikut merupakan peta proses dari pembelajaran modul 9. Memperkenalkan status objek. Ada dua yang harus diperhatikan dari status objek, yaitu status dari sebuah objek merupakan koleksi nilai atribut nilai tertentu dari sebuah nilai objek. Kedua, status dari sebuah objek menjelaskan perilaku objek relatif terhadap pemicu eksternal. Mengidentifikasi elemen state matching diagram. Dan ini merupakan adalah pendinginan, tidak berjalan, dan pemanasan. Dan ini adalah sebuah keadaan awal, di mana keadaan awal itu menghidupkan unit, dan keadaan akhir itu mematikan di unit. Transisi keadaan. Transisi keadaan mewakili perubahan keadaan saat runtime. Di sini terdapat pemicu kegiatan, kondisi guard, dan aksi. Struktur internal state node. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime, yaitu pertama masuk, kejadian menentukan tindakan saat masuk ke keadaan, keluar, kejadian menentukan tindakan saat keluar dari keadaan, ketiga lakukan, menentukan tindakan yang sedang berlangsung, dan juga yang terakhir, menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Melengkapi diagram HVAC status mesin, yaitu ada cooling, idle, dan heating. Dan juga ada keadaan awal dan juga keadaan akhir. Membuat diagram status mesin untuk sebuah objek yang kompleks. Yang pertama, menggambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek. Kedua, menggambarkan keadaan stabil dari objek. Ketiga, menentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek. Keempat, menentukan peristiwa yang memicu transisi di antara keadaan objek. Kelima, menentukan tindakan dalam keadaan. Langkah 1 dimulai dengan status awal dan status akhir. Langkah kedua, menentukan keadaan objek stabil, seperti pendinginan, diam, dan pemanasan. Langkah ketiga, menentukan urutan bagian dari proses. Langkah keempat, menentukan kejadian transisi dan aksi. Langkah kelima, menentukan aksi dalam state. Kemudian, after trigger event. Peristiwa yang terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, menentukan acara pada transisi tersebut setelah 10 menit. Dan acara ini sering digunakan untuk timeout. Transisi diri. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Persimpangan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi state, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Contoh dari persimpangan. Yang kiri adalah contoh stack tanpa menggunakan persimpangan, dan yang kanan adalah stack yang setara dengan persimpangan. Pilihan. Dalam UML, sebuah pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa pecahan, dengan demikian mengurangi duplikasi dari pemicu, peristiwa, penjaga, dan aksi. Contoh berikut menunjukkan urutan dari transisi status, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan aksi. Contoh. Yang kiri merupakan contoh stack menggunakan persimpangan, dan yang kanan adalah stack yang setara menggunakan pilihan. Nah, jadi ringkasan dari penjelasan modul 9 ini adalah, yang pertama, sebuah objek mungkin mempunyai status yang mendefinisikan tingkah laku unik untuk objek tersebut. Yang kedua, diagram keadaan mesin menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi dari satu objek. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.